Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lana nabiyya ba'da. Yang kita hormati Bapak Denny Abdi, MSI, Duta Besar Republik Indonesia untuk Negara Republik Sosialis Vietnam yang saat ini berada di Hanoi. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Fauzi Bahar, Purnawirawan Letnan Kolonel yang juga merupakan mantan Wali Kota Padang periode 2004 sampai dengan 2014. Dan yang kita muliakan, Buya kita, Bapak Haji Dr. Andes Ma'uz Abidin, yang merupakan salah seorang dari ulama besar Sumatera Barat. Dan yang sama-sama kita banggakan, Ketua Mandeh Minang Mancanegara, Mandeh atau Ibu Dra Nurbaini Mekoski yang biasa juga kita panggil dengan Mandepen. Dan selanjutnya moderator kita yaitu Mande Mela Dinieta yang berada di Riyadh, dan Bapak Ibu peserta webinar yang saat ini berada di berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang pada acara webinar yang diadakan oleh Bidang Pendidikan Mandeh Minang Mancanegara dengan tema yaitu kekerasan dan penyimpangan seksual di Sumatera Barat, kondisi sekarang dan tantangan ke depan. Namun sebelum kita masuk kepada acara webinar kita, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, karunia, dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, maka pada malam ini kita dapat hadir bersama di sini mengikuti webinar kita. Tidak lupa selawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua nanti adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbil alamin. Baiklah, malam ini saya Rina Marnita diamanahi sebagai MC dan saya akan membacakan susunan acara kita pada malam ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC yang sedang berlangsung. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mandeh Dr. Neti Suharti. Dan kemudian diikuti oleh sambutan oleh Ketua Mandeh Minang Mancanegara atau 3M, Mandeh Nurbaini Mekoski yang saat ini berada di Tennessee, USA. Dan selanjutnya kita akan sampai pada acara webinar kita yang akan dipandu oleh Mandeh Mela yang ini berada di Riyadh. Acara webinar kita akan diikuti oleh sesi tanya jawab dan kemudian ditutup dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan acara kita ini akan berlangsung dengan lancar dan sukses tanpa gangguan yang berarti. Baiklah, kita masuk pada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mandeh Dr. Neti Suharti. Kepada Mandeh Neti dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-A'raf ayat 80 sampai 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan idh qala
sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atuhu kanat minal ghabirin. Wa amtarna alaihim matara. Fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas." Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut itu dan pengikutnya, dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci." Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia, istri Lut, termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Mande Neti. Selanjutnya sambutan oleh Ketua Mande Minang Mancanegara. Kepada Mande Nurbaini Mekoski dipersilakan. Terima kasih, Mandarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan rahimnya, nikmatnya yang tak ternilai pada kita. Termasuk ini kehadiran kebersamaan kita saat ini adalah karena kehendak
nya juga. Eid Mubarak para hadirin semua. Mudah-mudahan kita semua beroleh limpahan hikmah Ramadan. Semoga kita bertemu lagi pada Ramadan berikutnya insya Allah. Yang saya hormati Pak Dubes Denny Abdi, keynote speaker. Terima kasih serta apresiasi yang tinggi yang telah menyempatkan untuk hadir pada event ini. Pak Denny yang selalu mendampingi, membina perkumpulan Mandik-Mandik Minang Mancanegara ini sejak kita bernama Bundo Kanduang Mancanegara atau BKM. Sampai kepada sekarang yang telah berwajah baru dengan nama Mandeh Minang Mancanegara dengan singkatan 3M. Semoga Pak Denny tidak akan pernah bosan ya jogarinah kami Mandeh-Mandeh. Mandeh-Mandeh intelektual Minang dengan berbagai ekspertis dan pengalaman luar dan dalam negeri dalam berbagai disiplin ilmu. Mulai dari pendidikan seperti profesor, dokter, guru, dosen gitu ya. Kemudian meliputi para dokter dan nurse, kemudian ahli ekonomi, ahli agama, adat budaya dan sosial, kesenian Minang, dan juga hubungan kemasyarakatan Minangkabau. Mandeh-mandeh lintas zaman, lintas teknologi. Mandeh-mandeh Sri Kandi. Tepat sekali Pak Denny sebagai pembina perkumpulan ini. Mungkin beliau masih muda dalam umur dibandingkan beberapa kami di sini ya. Tetapi telah sejak lama berkecimpung dalam berbagai lapisan masyarakat luar dan dalam negeri. Terima kasih Pak Denny. Sangat kami appreciate. Berikutnya, terima kasih pada Pak Dr. Fauzi Bahar yang saya hormati. 3M merasa dapat penghargaan yang tinggi dengan kehadiran Bapak Dr. Fauzi saat ini. Atas nama Mandeh Minang Mancanegara, saya mohon maaf atas pengunduran event ini. Dari sebelum Ramadan sampai setelah Ramadan saat ini. Tapi istimewanya sekarang kehadiran Bapak tentu membawa serta hikmah Ramadan ke tengah-tengah kami. Kita harapkan program ini akan berbuahkan hikmah yang banyak, berlanjut dengan terwujudnya yang konkret nanti, insya Allah. Terima kasih yang sama nilainya pada Buya Dr. Handes Haji Mas'ud Abidin, ini mantan Ketua MUI Sumatera Barat. Buya Mas'ud adalah putra Minang yang telah lama dikenal sebagai Buya juga di ranah Minang. Ini semenjak early 1990 kita bersama di Persatuan Masyarakat Minang yaitu RantauNet. RantauNet Persatuan Ranah dan Rantau yang pertama kali memakai fasilitas internet, memakai email. Terima kasih Buya Mas'ud yang tidak putus-putusnya berdedikasi pada ranah Minang. Kemudian ucapan terima kasih yang tak asing lagi pada RGM Radio Gabung Minang yang sekalian mengumandangkan program kita ini worldwide. Terima kasih pada founders dan ownernya Bapak Aditya dan Bung Azbi. Tidak asing lagi dengan Mandeh Dinita Melasari yang merangkap juga sebagai salah seorang penyiar RGM. Terima kasih Mandeh Mela. Dan last but not least, ini pada hadirin semua, Mandeh-Mandeh Minang Mancanegara dimanapun berada, panitia, pengurus 3M, ini Dr. Dedeh Kurniasih ya, salah satu dari panitia yang juga aktif di bidang pendidikan. Kebersamaan kita ini sangat tinggi harganya, nilainya. Mandeh Ben sangat apresiasi. Begitu juga para hadirat semua. Terima kasih banyak. Tanpa kita semua program ini tidak akan jadi. Pada hadirin dan hadirat yang saya muliakan, ini melirik topik
webinar kita ini, perkataan seksual adalah hal yang sangat tabu dulunya. Itu di negeri kita. Di rantau jauh ini justru telah dikupas sejak umur dini anak-anak di sekolah-sekolah. Supaya mereka itu mengerti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Demi keselamatan mereka dari abusive manusia-manusia tangan-tangan jahil. Di ranah Minang, lain dulu, lain sekarang. Sekarang telah menjadi rahasia umum bahwa kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Sumbar, ranah Minang dengan ratusan korban. Sangat menyedihkan. Di mana lagi letaknya ranah Minang yang dijuluki sebagai Serambi Mekah ini? Apalagi makna adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Amat sedih. Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, saat ini ada 34 kasus. 317 anak plus. Sepertinya satu kasus satu hari. Yang lebih dari itu, bahwa korbannya tidak hanya anak-anak, tapi meliputi masyarakat umum, orang dewasa, laki-laki dan perempuan. Dan tidak oleh stranger, tidak oleh orang yang tidak dikenal, justru dari orang-orang terdekat. Dan lagi tidak dengan kekerasan, tapi dengan cara yang halus, bujukan-bujukan, rayuan-rayuan gombal yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan si korban, seperti kasih sayang yang mereka tidak tidak didapatkan dari keluarga. Di samping mungkin materi-materi yang mereka butuhkan, sehingganya korban tak merasa lagi bahwa mereka korban. Sekali mereka terperangkap, nggak bisa menolak, nggak bisa keluar dari lingkungan itu. Akhirnya korban sendiri pun menjadi pasrah, sehingga tidak ada malu lagi. Kalau malu telah tiada pada seseorang, bayangkan saja, dia tak peduli lingkungan, tak peduli tata tertib hukum. Mereka telah merasa itu hal biasa. Jadi mereka melecehkan, melanggar norma-norma dan hukum-hukum yang seharusnya dijaga dan dipatuhi. Nah, disinilah terjadi pelanggaran-pelanggaran, pelecehan. Bahkan sebagiannya ada yang merasa bangga, karena mereka jadi sorotan masyarakat, pusat perhatian. Nah, telah sejauh mana penyimpangan-penyimpangan ini di Sumatera Barat? Bagaimana penyimpangan-penyimpangan ini dipandang dari segi adat dan limbago Minang? Bagaimana peran alim ulama dalam mencegahnya? Ini kita serahkan pada Bapak Dr. Fauzi Bahar dan Buya Mas'ud, insya Allah. Lalu, bagaimana tantangan ke depan? Apa pelarian pengalihan keadaan ini? How to break the circle? Harapan kita adalah generasi muda, generasi Minang yang sukses. Mari kita dengarkan nih pandangan Pak Dubes Dini Abdi dalam hal ini. Untuk tidak membuang waktu, selanjutnya kita mari dengarkan para narasumber kita ini. Ini berupa juga tungku tiga sejarah ya, insya Allah. Sekian dari saya, Mandek Ben, Knoxville, Tennessee, USA. Assalam, maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mandeben untuk sambutannya yang luar biasa. Selanjutnya kita masuk kepada acara yang kita tunggu-tunggu. Dan acara webinar kita ini akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Mela Dinita. Kepada Ibu atau Mande Mela Dinita dipersilakan. Saya untuk sementara undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakillah khair Mandeh Rina Marnita yang ada di Padang sana yang sudah membuka dan memandu kita di acara. Baik Dusun Ranah Rantau dan Bapak Ibu yang hadir di webinar Mandeh Minang Mancanegara kali ini, ahlan wa sahlan ya. Selamat malam untuk Indonesia tentunya, dan sore di Saudi, dan juga pagi hari di Amerika dan beberapa tempat yang di mana kali ini mendengarkan baik melalui Radio Gebu Minang maupun di YouTube channel Radio Gebu Minang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya, dan alhamdulillah seperti yang disampaikan bahwa tema kali ini menarik sekali dan memang menjadi satu kritikan bersama untuk kita dalam membangun sebuah peradaban ataupun bangsa. Dan kali ini sudah hadir narasumber-narasumber yang Masya Allah, yang bisa kita dapat tidak hanya pencerahan, tetapi juga kita berharap apa yang kita bicarakan pada malam hari ini menjadi benar-benar dapat dipraktekkan dan menjadi solusi bagi permasalahan yang ada, terutama berkaitan dengan kekerasan dan penyimpangan seksual yang terjadi di Ranah Minang, Sumatera Barat. Baik, Dusana Ranah dan Rantau, pada saatnya nanti silakan Dusana bisa bergabung bersama kami, baik bertanya melalui kolom chat di Zoom ataupun di YouTube channelnya Radio Gebu Minang. Dan juga bisa berinteraksi langsung ya melalui WhatsApp call di nomor +62 851 0096 8460. Baik, sebelum membuka ada satu cerita menarik saya ingin sharingkan terlebih dahulu, dan juga dari data yang saya dapatkan sebelum kita ke keynote speaker, dan ini mudah-mudahan menjadi pemantik, di mana ya kemarin saya mendapat satu berita 2 orang dari Indonesia bersepeda ke Mekah. Yang luar biasanya adalah 2 orang ini usianya sudah tidak sepuh, yakni 65 tahun. Dan suaminya, yakni Bapak Nasrullah ini baru saja sembuh dari penyakit stroke. Hal positif yang ingin saya sampaikan dan bagikan kali ini adalah bagaimana beliau yang sudah sepuh memiliki mental, ya. Itu tadi ya, mental yang tangguh ya gitu kan ya, berjuang untuk menggapai hal-hal positif mimpi-mimpinya. Nah, kalau kita bicara nih tentang kekerasan dan penyimpangan seksual, itu juga kita berbicara tentang kesehatan, ya kan ya, kesehatan mental ataupun kesehatan psikis dan kesehatan spiritual, baik dari pelakunya dan juga dari korban kekerasan maupun penyimpangan seksual itu sendiri. Nah, kali ini kalau misalnya Bapak Ibu Dusana Ranah dan Rantau pernah datang menyimak bahwa dulu sempat diadakan webinar juga membahas hal ini, mengambil perspektif dari praktisi psikologi dan juga pendidikan, ya kan ya. Nah, yang kita ketahui juga di dalam Minangkabau ini falsafah ataupun dasar fondasi membangun suatu peradaban itu adalah Tungku 3 Sajarangan, yakni yang terdiri dari alim ulama, nenek mama, dan cendekiawan. Nah, kalau kita bicara tingkat kekerasan terhadap perempuan ya, kekerasan itu banyak, bisa terhadap perempuan maupun terhadap anak-anak atau bahkan terhadap laki-laki juga ada nih ya. Udah mulai marak ya kan ya. KDRT-nya nggak hanya pada perempuan tapi pada laki-laki juga. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Dan alhamdulillah sudah hadir keynote speaker kita. Terlebih dahulu kita akan mempersilahkan kepada Bapak Denny Abdi, Sarjana Ekonomi MSI, di mana beliau akan memaparkan tentang pemikiran beliau berkaitan dengan mewujudkan cita-cita generasi muda Minang sebagai insan yang sukses. Yang seperti disebutkan, beliau saat ini menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk negara sosialis Vietnam yang ada di Hanoi. Kita sapa beliau yang sudah hadir di ruang dengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Denny Abdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menomela Ya, selamat malam Pak. Bisa dengar suaranya? Alhamdulillah. Iya, terdengar dengan jelas sekali, jernih. Iya Pak, kalau kita bicara tentang generasi muda ya, apalagi generasi muda Minang nih khusus di ranah kita, banyak sekali polemik saat ini dan rawan sekali ya. Saya sempat baca
penyimpangan seksual ini di Sumbar bahkan menduduki peringkat kelima gitu kan. Saya mohon maaf saya nanti sambil mencari, tetapi itu juga sudah bukan menjadi rahasia lagi. Nah, bagaimana sih Pak yang bisa kita lakukan terhadap generasi muda kita, terutama di ranah Minang, dan juga mungkin generasi muda kita yang ada di perantauan. Silakan Pak Denny untuk memberikan pencerahan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bundo-bundo yang energinya nggak habis-habisnya, terutama Bundo Band ini yang terus bersemangat menghidupkan diskusi-diskusi terhadap isu-isu yang relevan bagi masyarakat Minang, baik di perantauan maupun yang ada di tanah air. Selanjutnya salam kenal untuk Buya, Dr. Andes Masud Abidin. Belum pernah kita berinteraksi sebelum ini. Insya Allah nanti memberikan banyak pencerahan. Tentu saya sendiri sebagai generasi yang lebih muda akan banyak belajar dari narasumber kita. Kemudian Pak Fauzi Bahar. Pak Fauzi mungkin masih ingat Pak, dengan Ya. ini mudah-mudahan tidak lupa. Anaknya teman Pak Fauzi, Pak almarhum M. Mansur yang di Aurduri, Pak. Oh iya, Pak Uni yang Yus. di Ya, yes, ya. Ya. Denny kan Ya, anak yang Dedi, paling Dedi. besar. Menantunya Mang Mamur. Itu Dedi Pak, adiknya Denny. Denny Dedi. yang paling besar. Yang Ya. di Keblu. Ya, Dedi belum. Ya, Pekanbaru juga. Ya. Denny di Jakarta dan ya kemudian karena bertugas di luar negeri, ya jarang memang ini ke tanah air. Yang Angkatan Darat? Yang Angkatan Darat nomor 5 itu. Nomor 5. Ya. Dekat sama Ini yang nomor 1. Jadi sebenarnya Bu Ben, Pak Fauzi ini dulu udah kenal lama. Denny dulu panggilnya Om Fauzi. Kawannya Udah Mansur. Iya betul. Nah, jadi alhamdulillah bisa komunikasi lagi ya Pak Fauzi ya. Alhamdulillah. Pak Denny. Baik. Nah, kembali ke temanya, memang tema besarnya tadi sebagaimana dijelaskan oleh Bundo Ben dan Bundo Mela adalah kekerasan dan penyimpangan seksual di Sumbar. Namun, saya ingin melihat dengan perspektif yang dari angle yang berbeda. Jadi kenapa begitu? Karena memang mungkin ahlinya untuk masalah kekerasan dan penyimpangan itu mungkin dua narasumber kita, baik Pak Fauzi mungkin Buya dari pendekatan agama, dari pendekatan perilaku. Nah, saya mencoba menggunakan pengalaman selama ini apa yang saya lihat, membandingkan tinggal di negara-negara yang berbeda, bagaimana sebuah negara membangun generasi mudanya, di mana faktor agama, di mana faktor orang tua, di mana faktor masyarakat. Makanya judul yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana mewujudkan generasi muda Minang sebagai insan yang sukses. Nah, jadi mungkin kalau kita lihat judul kita, tadi Bu Ben bilang ya, kekerasan dan penyimpangan seksual di Sumbar. Mengapa hal ini menjadi masalah besar di Sumatera Barat? Apa akar masalahnya? Apa yang harus kita lakukan? Apakah ini hanya di Sumatera Barat atau di berbagai wilayah lainnya atau di negara lain juga terjadi? Nah, jadi kalau kita mencoba melihat secara kritis masalah ini, mungkin, nah ini sekali lagi ini berdasarkan pengamatan yang terbatas, mungkin benar, mungkin tidak. Mungkin selama ini pendekatan yang kita lakukan kurang lengkap. Dalam pengertian kita mencoba mengadres masalahnya mengenai kekerasan dan penyimpangan seksual itu sendiri. Padahal mungkin itu hanya simptom, itu hanya ekses dari masalah yang lain lagi. Kalau kita lihat lagi akar masalahnya seperti apa? Tentu agama dan moral sangat penting. Sebagai pondasi dari sebuah masyarakat, bahkan sebuah bangsa akan hancur jika kedua aspek ini tidak kuat. Jadi agama dan moral itu sesuatu yang penting. Namun pada saat yang sama, tentu ketika kita generasi yang lebih tua, mencoba berkomunikasi dengan yang lebih muda, kita bicara moral, kita bicara agama, pertanyaan anak-anak yang lebih muda adalah, untuk apa moral dan agama? Apa manfaatnya untuk kami? Apakah bisa menjamin masa depan kami untuk menjadi
anak-anak muda yang sukses nantinya. Nah, mungkin ini yang harus kita lihat. Bagaimana kita mengemas pesan-pesan moral dan agama itu dalam sebuah paket, sehingga pesannya adalah kalau moral kamu bagus, agama kamu bagus, pendidikan kamu bagus, insya Allah kamu menjadi insan yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu mungkin yang apa namanya yang perlu kita injek dalam pendekatan-pendekatan kita. Jadi kalau menurut agama sendiri kan aspek ini diperintahkan oleh agama kita. Agama kita menginginkan mengatakan seorang muslim yang sukses itu jauh lebih bermanfaat dari seorang muslim yang sebaliknya. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan yang di atas dia akan memberi manfaat untuk orang lebih banyak lagi. Sementara kalau tangan kita di bawah, kita malah sebaliknya. Kita mengharapkan bantuan dari orang lain. Nah, mungkin saja saya coba berpikir, mungkin ini ekses. Mungkin ini wujud rasa frustasi. Mungkin karena pendidikannya tidak berjalan dengan baik, pekerjaannya juga mungkin tidak menjanjikan sesuatu untuk masa depannya, sehingga muncullah ekses-ekses yang terjadi seperti yang banyak kita lihat hari-hari ini. Dan tentu hal ini seperti bola salju. Ketika hal ini kecil, bergulir terus, lingkungan saling mempengaruhi, katakanlah satu kelompok anak muda di suatu daerah, satu sudah memberikan dampak negatif, nanti akan diikuti lagi oleh efek-efek negatif lainnya. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya, jika itu positif, dia produktif, dia akan memberikan pengaruh positif kepada lingkungan di sekitarnya. Nah, ini yang coba satu aspek yang kita lihat. Jadi bergulir terus. Oke. Kemudian kita coba lihat falsafah bangsa kita, ya kan? Kita menggunakan falsafah Pancasila yang sudah sangat kita kenal selama ini. Bahkan di Minang tadi juga sudah disebut sebelumnya ada konsep Tigo Tungku Sajarangan dalam falsafah kepemimpinan masyarakat Minang yang terdiri dari penghulu atau nenek mama, cadek pandai atau ilmuwan, pemerintah, guru, profesional, dan tentunya alim ulama. Nah, kalau kita kaji baik-baik, apakah betul dari 3 pendekatan ini kita sudah melakukan pendekatan itu secara seimbang? Apakah yang kita lakukan selama ini hanya misalnya katakanlah memarahi, menerapkan disiplin yang sangat keras, tapi tidak memberikan solusi bagi anak-anak ini. Bagaimana mereka ke depan? Bagaimana sisi keilmuannya? Nah, ini karena saya domainnya di luar negeri, saya coba membandingkan. Ada negara kecil, tetangga kita, yang sangat kecil, yaitu Singapura. Kalau saya coba bandingkan antara sumber, kalau Indonesia dengan Singapura tidak sebanding lah, sudah jauh lebih besar. Coba kita bandingkan sumber. Populasi sumber itu sekitar 5,67 juta. Singapura 5,5 juta. Artinya hampir sama ini jumlahnya. Kita lihat luas wilayahnya. Sumbar itu 42.000 km persegi. Singapura itu cuma 728 km persegi. Tidak sampai 1.000. Sumbar 42.000, Singapura tidak sampai 1.000. Penduduknya sama. Jadi SDM, aset kita sama, kekayaan kita jauh lebih luas. Diaspora, kita bicara diaspora. Saya coba hitung kasar, diaspora ini merupakan aset. Di luar Sumbar ada 3,1 juta orang Minang di seluruh dunia. Termasuk di Malaysia, di luar Sumbar pokoknya. Apakah di Indonesia apapun di luar negeri. Diaspora Singapura juga ada, jumlahnya sekitar 340.000. Indonesia, Sumatera Barat mayoritas Islam. Singapura Islamnya juga ada, sekitar 15%. Presidennya sekarang beragama Islam. Artinya mereka juga tidak asing dengan Islam. Nah, kalau standar-standar kemajuan sudah sangat jauh, standar pendidikan, standar kesehatan, income per kapita saat ini, kalau Indonesia sekitar 5.000 US dollar, Singapura itu sudah 91.000. Jadi sebetulnya Singapura itu kategorinya sudah negara maju. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa negara yang sebetulnya tidak menerapkan nilai-nilai Islam bisa lebih maju? Dan kalau kita lihat kesehari-hariannya, bahkan mungkin menerapkan banyak prinsip-prinsip Islam.
Misalnya prinsip menolong orang. Kalau saya perhatikan, kalau terjadi bencana di wilayah kita, negara yang paling cepat mengirim bantuan adalah Singapura. Karena dia memiliki kemampuan itu dan ini sebenarnya nilai Islam untuk membantu sesama manusia yang kesulitan. Mereka tidak menggunakan pendekatan agama, tetapi mereka menerapkan nilai-nilai yang baik yang selama ini diambil oleh kita kenal dalam agama kita, yaitu Islam. Nah, jadi kesimpulannya kalau menurut saya ada banyak pendekatan kita untuk mendekati generasi muda ini. Pendekatan agama dan pendekatan moral mungkin salah satunya. Tapi mungkin kalau ketika itu terlalu sulit kita sampaikan untuk saat ini, mungkin karena tingkat pendidikannya atau umurnya yang memang masih sangat muda, mungkin kita bisa menggunakan passion-nya. Di mana passion-nya mereka? Untuk anak-anak muda, katakanlah tidak semuanya hal-hal yang saat ini negatif. Katakanlah sekarang anak-anak muda itu sering sekali menggunakan handphone untuk bermain game. Ternyata game ini bisa menjadi sebuah industri yang membuat anak-anak ini pintar. Ini merupakan akses untuk masa depan mereka. Saya yakin sekali seorang anak muda yang sukses itu biasanya akan positive thinking dan produktif, kemudian menjauhi hal-hal yang negatif. Dan ini akan berdampak positif. Multiplier efeknya akan ada kemana-mana. Nah, tanpa bermaksud membanding-bandingkan negara lain yang tidak menggunakan pendekatan agama dengan negara kita. Tidak ada yang salah dengan Indonesia, tidak ada yang salah dengan Sumatera Barat, bahkan konsep yang ditinggalkan oleh pendahulu-pendahulu kita, tigo tungku sajarangan, musyawarah untuk mufakat, banyak sekali yang itu merupakan sesuatu peninggalan yang sangat berharga. Cuma sayangnya pada saat-saat ini itu pun sebetulnya sudah banyak kita tinggalkan. Jadi intinya yang saya mau sampaikan adalah jika kita mencoba zaman berkembang, anak-anak ini juga sekarang mereka tidak bisa lagi orang tua memonopoli informasi. Ketika kita bicara, seorang orang tua bicara dengan anaknya, kita katakan, "Nak, kamu sekolahnya ini ya, menurut ayah kamu baiknya begini." Ternyata dia punya pandangan lain. Dia baca, dia dalami, dan kalau kita berikan kesempatan passionnya di situ, insya Allah dia akan menjadi manusia yang bermanfaat dan sukses. Dan saya selalu percaya, seorang yang sukses itu akan menularkan sukses kepada orang lain. Nah, insya Allah dengan ini, bukan saya mengatakan ini yang paling benar, paling tidak ini satu angle yang bisa kita explore. Selain pendekatan-pendekatan moral, melalui sekolah-sekolah agama, melalui selama ini yang kita lakukan. Jadi istilahnya, mari kita dekati anak-anak muda ini dengan gaya mereka. Bukan kita ikuti maunya, tapi bahasanya kita gunakan. Sehingga pesan-pesan moral yang ingin kita sampaikan, masuk, mereka terima, dan kemudian mereka wujudkan. Mungkin itu yang bisa saya share. Memang selain masalah moral dan perilaku penyimpangan yang kita lakukan, saya sendiri sangat prihatin dengan masalah kemajuan development manusia di Indonesia, bukan hanya di Sumatera Barat, Indonesia secara umum. Jadi kalau kita banding-bandingkan Human Development Index kita dengan negara-negara lain, kita semakin lama kelihatannya kita maju kalau kita bandingkan dengan Indonesia di masa lalu. Jadi kita maju seperti kita berjalan perlahan-lahan. Berjalan maju. Tapi negara lain berlari kencang. Sehingga kalau dibandingkan kita seperti melangkah mundur. Ini bisa kita lihat dari berbagai macam indikator. Nah, ini semua akan berdampak kepada ekonomi, berdampak kepada pembangunan dan lain-lain. Kalau kita perhatikan misalnya Singapura di era-era beberapa puluh tahun yang lalu, sama miskinnya dengan Indonesia. Tetapi terjadi semacam perubahan mindset yang luar biasa, dan memang jumlah masyarakatnya tidak banyak, cuma 5 juta orang. Jadi seorang Lee Kuan Yew berhasil merubah mindset orang Singapura sehingga sekarang menjadi salah satu bangsa yang unggul. Nah, kalau kita lihat aset kita, sumber itu tidak kurang. SDM-nya sama jumlahnya, diasporanya bahkan besar, diaspora ini bisa kita manfaatkan di mana-mana, dan bahkan dari luas wilayah dan kekayaan alam kita jauh lebih baik. Nah, sekarang bagaimana caranya?
Bagaimana caranya kita mentransform diri kita belajar dari tetangga kita belajar dari mana-mana. Saya selalu bilang berkali-kali saya sampaikan dalam acara seperti ini, kami di Kementerian Luar Negeri itu ada 132 kantor di seluruh dunia. Jadi hampir dimanapun kita ada orang Indonesia mau belajar apapun dari negara manapun, kita siap bantu untuk membawa apakah itu pendidikan atau sektor apapun yang diperlukan. Nah, mungkin itu Bu Ben pengantarnya, Bu Nomela sedikit katakanlah memberikan angle yang berbeda. Nanti kita bisa diskusikan. Tentu tidak ada, kita tidak mencari kebenaran dalam diskusi ini. Namanya juga sebagaimana orang Minang, kita berdialog ya, berdialog mencari sesuatu, dan upaya-upaya seperti ini adalah upaya yang terus-menerus. Kapan pembinaan seperti ini harus kita hentikan? Tidak akan pernah berhenti. Selagi ada next generation, selagi kita masih hidup, ini harus kita lakukan. Nah, inilah tanggung jawab moral kita sebagai yang lebih katakanlah lebih senior dari sisi umur untuk generasi yang lebih muda, dan tanggung jawab moral kita untuk bangsa kita ke depan. Mungkin itu sedikit pengantar. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Pak Denny, jazakallahu khair. Masya Allah, insight-nya benar ya. Saya jadi teringat perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Seperti itu tadi ya Pak Denny ya. Dan beberapa poin yang saya dapatkan adalah bagaimana permasalahan ini kita memang harus banyak melihat ya sisi-sisinya. Pendekatan barangkali bisa jadi pendekatan yang kurang lengkap yang seperti kata Pak Denny. Bisa jadi apa yang terjadi, adanya kekerasan dan penyimpangan seksual bukan semata-mata lahir dari karakter pribadinya, personalnya, tetapi ada ekses dari ekonomi ataupun sosial, ya, banyak hal ya. Dan tentu saja kita berharap dari dialog ini kita bisa melihat dengan kacamata yang lebih bijak ya Pak ya, karena jangan sampai ketika kita menanggapinya kita salah langkah dan akhirnya bukan solusi yang kita dapatkan. Seperti itu. Terima kasih Pak Denny. Selanjutnya nih ada pembicara berikutnya yang juga Masya Allah luar biasa. Kali ini hadir di ruang dengar kita, di Zoom kita, yakni Pak Fauzi Bahar. Nah, beliau ini merupakan Ketua LKAAM ya, Ketua Lembaga Kerapatan Adat ya kan Pak ya, Alam Minangkabau. Nah, dan beliau sudah hadir, kita sapa dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Haji Fauzi Bahar MSI Datua Nansati. Apa kabar nih Mak Datua? Saya manggilnya Mak Datua lah ya, biar lebih akrab kita. Terima kasih Mbak Rita. Iya, Mbak Datua. Tadi saya di awal saya bicara tentang mental nih ya, seorang kakek lagi 65 tahun baru sembuh dari stroke ya kan ya, berani bersepeda bersama istri tercinta yang juga sama usianya ke Mekah dari Jawa. Di sini adalah poinnya karakter. Kalau kita bicara mental berarti ada karakter ya kan. Nah kalau kita bicara karakter, kita sangkutkan generasi muda, ini menjadi satu pembicaraan dan fokus yang harus diperhatikan sekali. Apalagi seperti yang Mel ungkapkan, Sumbar sekarang ini memang darurat, ya kan ya Mbak Dato ya. Berita-berita tentang LGBT, berita-berita penyimpangan seksual lainnya dan juga kekerasan, baik itu terhadap perempuan yang baru-baru ini terjadi, anak-anak ya kan. Itu terjadi tidak hanya dalam keluarga, dalam institusi pendidikan sekolah. Nah, bagaimana sih sebetulnya kalau kita ingin melihat permasalahan ini dari pandangan budaya kita nih, Mak Dato. Apalagi di Minang, Masya Allah filosofinya adalah adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Ketika Pak Denny mengatakan tidak ada yang salah, ya konsepnya mungkin, tetapi kenapa kasus ini malah makin berkembang di ranah Minang? Silakan Pak Fauzi, Mak Dato Fauzi Bahar untuk menyampaikan pencerahan dan informasi terkait hal ini. Terima kasih Mbak Ibu Mela, Bunda.
Cair yang balam jo barabah lalu balam mandi untuk cimpago orang patahkan. Silang salam bersambah sama lalu pulang kembali. Maaf ya ampun ambo pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta hari namanca anta ketikun nilo. Apa yang telah dirintis oleh Mandai Minang Mancanegara ini satu hal yang sangat positif karena masih suasana awal atas nama Elkam Sumatera Barat menyampaikan selamat hari. Mohon maaf lahir dan batin untuk bersama yang selamat pagi di Amerika sana, yang di negeri Paman Sam. Selamat sore untuk bersama yang ada di Afrika dan sekitarnya Timur Tengah. Selamat pagi juga, selamat siang, selamat apa. Tapi ada abang kita nih, Bang Denny Arti, ya selamat malam juga untuk di Hanoi. Ya. Saya pernah terkepung di Hanoi tahun 2001 ketika WTC dibom. Saya sedang terbang dari Kamboja dalam misi tabligh. Jadi teman-teman tabligh dari Thailand ke Kamboja ke Hanoi. Ketika terjadi WTC di bom itu, kita berpakaian itu, ditahan semua di situ di Hanoi. Yang mulia ayahanda kita, buya kita, Buya Master Adibin, bidang guru saya. Ketika saya menerapkan jurusan Muslim di Padang dulu, ketika jadi lurah, ya kita ambil zakat ya. Pegawai, tapi tadinya cuma 72 juta setahun dari 14.000 pegawai. Setelah tertarik menjadi 19,6 miliar. Naiknya cuma 80.000%. Kan? Untuk Mandai Minang Mancanegara ya telah menggagas kegiatan ini. Kemudian ada ini ya. Madatua, mohon maaf Ya. Mela sebentar. Ini suaranya Mak Datua agak kurang jelas, kurang besar volumenya. Barangkali mic-nya boleh didekatkan dengan sumber suaranya Mak Datua. Mohon maaf. Iya. Udah jelas? Oke. Boleh itu, mantap. Ya. Siap Komandan, sudah jelas. Dan yang lainnya boleh di-mute-kan ya mic-nya sehingga tidak ada noise. Ya, terima kasih. Silakan Mbak Datua. Ya, kami teruskan. Ya, Bu Noveni, ya PSD, Kementerian Bodina, Bonita, dan Mbak Mela yang membawa kita ini dan seluruh rencana yang tidak saya sebutkan satu persatu. Sebuah gagasan dan sebuah perhatian yang sangat besar, dan ini sebetulnya kekayaan kita yang paling mahal itu adalah anak dan keturunan kita. Dan Mandai, siapa saja di Minangkabau ini Sumatera Barat, apa saja sukunya, saya mamanya. Hari ini Mandai telah memikirkan anak. Jadi memang tugas ini mama ini yang telah dirintis, diingat-ingatkan Bang Denny bahwa pantasnya, karena tadi saya katakan kekayaan kita yang mahal itu ya turunan ini. Harta kita mahal itu adalah anak kita. Tidak ada mengalami. Apa saja sumber daya alam kita tidak terkalahkan sumber daya manusia. Ya. Dari itu sangat pantasnya lah. Dan di Minangkabau itu yang bisa dijual memang sumber daya manusianya itu. Ya. Konon dari 9 orang yang memerdekakan Republik ini 5 berasal dari Minangkabau. Ya. Dari itu kita kembali mengangkat. Memang cara mengatur dan memakai ini ya perlu kembali memang. Sebetulnya anak kemenakan kita ini bagaikan air dari hulu sungai.
yang bersih, jernih, bagaikan aqua. Kenapa sampai di muara dia mulai coklat-coklat kehitam-hitam? Di mana salahnya ini? Ya. Dari itu ya kalau dibawa ke istilah tentaranya, istilah tentara itu tidak ada anak buah yang salah, yang ada komandan yang salah. Ya. Salah mama lah sebetulnya itu. Tiga tunggu sejarah ini perlu kembali kita tingkatkan. Makanya dulu ketika saya jadi lurah di Kota Padang, bulan puasa ini semua sekolah tertutup. Semua sekolah Kristen pun tertutup. Semuanya yang Islam masuk ke masjid. Nah, kalau anak Kristen dia bersekolah juga, anak Islam ketinggalan pelajaran. Saya adakan pula namanya di pelahan sana, ada pastoral untuk Nasrani, Bina Widya untuk Buddha dan Hindu gitu ya, Satria. Tapi kegiatan ini alhamdulillah kemarin Pak Gubernur kembali menggabungkan pasar Ramadan itu di masjid kembali ya. Yang tadinya di zaman Pak Irwan itu di sekolah. Anak-anak SMA kebetulan di bawah Gubernur diadakan sekolah. Sudah kita teliti. Anak-anak yang bersekolah di Ramadan itu 14-17% tidak berpuasa. Dia nggak tahu dia singgah di mana, dia makan dulu. Malah pernah tertangkap oleh kita, anak SMP ini dulu, zaman saya jadi lurah itu, nonton BF bareng-bareng di rumah temannya. Di bulan puasa. Makanya saya sangat keras dulunya melakukan pasar Ramadan. Ini tantangan nilai-nilai norma persatuan budaya ini yang dibentuk oleh nilai Islam sebagai pandangan hidup yang dikawal pelaksanaannya oleh lembaga pengawasan ikut tunggu sejarah yang dibilang oleh Pak. Memang ini harus digerakkan kembali ya, diimbang nilai. Para imama, ulama, pemerintahan itu harus balance. Kalau tidak, satu saja lemah, ya. Ibaratnya tungku, tadi kan tungku itu satu telang dia. Tidak boleh. Jadi seperti negara ini juga. Negara ini berdiri di atas 3 kekuatan, yaitu eksekutif menjalankan undang-undang, legislatif membuat undang-undang, yudikatif menegakkan undang-undang. Ketiga itu harus balance, seimbang. Kalau eksekutifnya kuat, 2 lagi lemah, diktator deh. Ya. Kalau yudikatifnya kuat, eksekutifnya lemah, legislatifnya lemah, negara jadi impoten. Kalau legislatifnya kuat, yudikatif lemah, eksekutif lemah, negara ini melempem dia. Dari itu keseimbangan ini penting sekali. Ya. Kita memang sebetulnya saya sedang merayu-rayu nih Pak Gubernur sama DPR supaya BAM ini kita hidupkan lagi di sekolah-sekolah. Belajar adat itu masuk ke sekolah lagi. Sedang kita akal-akalin pendanaan mereka. Karena kos, semuanya kos. Kalau ide-ide saja, yang dulu pasar Ramadan ini kita bayar per kepala 25.000. Ya. Semua anak ada 300 orang anak masuk sebuah masjid, 300 orang kali 25.000. Ya. Jadi serahkan uang ke masjid. 7,5 juta, nah ini pelaksanaan. Ini ditambah lagi masyarakat ya. Jadi harus balance tentang kosnya juga. Tidak bisa himbau-himbauan. Apa saja ya dulu ketika saya perangi togel judi ya, tidak bisa himbau-himbauan dengan dananya dengan biaya baru habis dia togel itu ya. Tetapi kalau himbau-himbauan slogan-slogan saja anti narkoba dan anti LGBT kita bikin slogan, dia bagaikan apa ya? Justru di bawah slogan itu dia narkobanya. Di bawah pamflet slogan anti narkoba itu dia bisa ganjanya. Betuju LGBT ini. LGBT ini tidak bisa slogan-slogan. Ya, harus pemerintahan kabupaten kah, kota kah, gubernur kah harus bikin kos. Ada dana ya. Kalau tidak itu ya hisap jempol itu terjadi aja. Dari itu memang kita hendaknya seperti LGBT tadi ya. Sebetulnya dulu ketika Asmaul Husna bergema di Kota Padang, hanya sepertandingkan saja. Dan cuma ilmu olahraga saja, karena saya sarjana olahraga, Pak Denny. Jadi untuk memaksa orang berlatih, adakan event.
yang kasih hadiah besar. Jadi lomba Asmaul Husna, hadiahnya mobil. Pagi, sore, siang, malam berlatih Asmaul Husna dia. Ya, untuk memaksa satu kampung ini orang main catur pagi, sore, siang, malam, adakan pertandingan catur. Kasih hadiah besar, sibuk mencatur orang Jawa Tengah. Ya. Dari itu semuanya ini memang tergantung pada bagaimana eksekutif dan legislatif mau memberikan anggaran untuk perang. Jangan sampai generasi ini diterkam ke serigala yang bernama narkoba, yang bernama LGBT, yang bernama pergalauan bebas. Hari ini Bundo tambah lagi satu lagi tawuran. Kenakalan itu ada lagi satu lagi tawuran. Tawuran ini jangan dianggap enteng. Teman saya di Jakarta ini anaknya pagi-pagi SMP, 14 tahun, pamitan, cium tangan ayahnya, sore-sore pulang udah jadi jenazah kena tawuran. Jadi lebih kejam lagi daripada hal narkoba tadi. Jadi jenazah dia. Dari itu ini semuanya ini ya lama. Ya. Akhlak itu berdasar kata khuluq. Khuluq itu berdasar kata khaliq. Khaliq itu berdasar kata ya. Khaliq itu pencipta. Di alam semesta ini yang mencipta itu cuma dua. Allah satu, manusia satu. Makhluk lain tidak pencipta. Malaikat tidak ada. Iblis, setan, jin tidak cipta. Binatang, tumbuh-tumbuhan atau tidak cipta. Cipta itu cuma manusia dan Allah saja. Untuk dia menciptakan sesuatu dengan baik, atau melahirkan sesuatu baik itu, makanya akhlak ini. Jadi kalau ada orang gagah, orang pintar, tapi dia tidak berakhlak, dia mau jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Jangankan jadi bupati, wali kota, jadi gubernur. Jadi manusia pun tidak memenuhi syarat sebetulnya kalau dia tidak tahu. Karena yang membedakan manusia dengan makhluk lain itu apa itu? Budi pekerti itu. Nah, saya punya program ini ke depan nih, Bundo Janegara. Anak kelas 1 SD. Anak kelas 1 SD hari ini 2 tahun TK. Berkah bagi anak kelas 1 SD. Diwajibkan menghafal 10 surat. Ya. Juz amma itu. 1 sebulan itu cuma. Harus hafal 1 sebulan. Kelas 2 tambah 10 surat. Kelas 3 tambah 10 surat. Kelas 4 tambah 7 surat. Jadi 37 surat. Atau 1 juz amma. Kelas 4, kelas 5 mengulang. Tajwidnya, bacaannya. Tulisannya kalau perlu. Ya. 2003, 2004, 2005, 2006 kita bikin aturan. Tidak boleh masuk SMP kalau tidak hafal 1 juz amma. Kangkang ini dia menghafal 1 juz amma. Kalau kita masukkan 1 juz amma ke dada setiap anak yang lahir di Sumatera Barat, yang nanti akan lahir lagi Sahrir, akan lahir lagi Abu Salim, lahir lagi Hatta, lahir lagi Biam. Saya tamat SD ini, hafal 1 juz. Masuk SMP, masuk SMA. SMA saya hafal 1 juz. Kebetulan saya lulus di UGM. Ya. Saya hidup dengan 1 juz amma saya itu. Saya tinggal di masjid, kebetulan ibu saya miskin, saya batai. Saya tinggal di masjid, saya jadi imam, jadi garden sana. Saya bisa selesaikan sarjana saya dengan 1 juz amma. Dari itu memang merubah manusia ini tidak bisa ujuk-ujukan. Harus kita bikin planningnya. Ya, bupati dan wali kota ini harus sepakat untuk melakukan. Karena saya ini tidak sesulit saya menjilbabkan orang Kota Padang. Ya, tidak sesulit itu. Dan waktu saya membuat jilbab Kota Padang itu ada 80, waktu itu belum ada WA. Ada 18.000 SMS. Dan saya print setiap SMS itu saya print. Terkumpul lebih dari 18.000. 90% diantaranya menghina saya. Sampai saya dipanggil oleh Bapak Presiden waktu itu SBY. Menteri Dalam Negeri karena waktu Pak Presiden. Karena ada warga Padang bikin surat ke Vatikan bahwa ada sebuah mayor city memaksakan warganya berbusana Muslim itu juga. Saya dipanggil Presiden.
artinya ketika satu konsep ini benar, harus dari hulunya kita bersih. Ya. Tapi kalau kita intai di muara sungai, air yang kotor ini, setiap hari kita tukang cebok aja kita. Kotor tuh datang kotor terus. Tetapi kalau dari hulunya kita jaga mereka ini sampai ke muaranya, karena tadi dasarnya kan bersih, jernih, kayak air aqua gitu generasi ini. Yang kalau kita kawal, yang cukup 1 juz amma aja cukup. Ya, saya yakin sekali, ya, tidak sulit ini. Ya. Tetapi bupati, wali kota, gubernur harus mendanai. Ya. Tapi kalau tidak, tangis bunda makin kencang, jatuh korban makin banyak. Diterkam oleh serigala yang bernama narkoba LGBT ini makin menjadi jadi ke depan. Harus kita ubah. Ya, saya sependapat ini. Saya juga dibangunkan dari tidur tadi kemarin. Ini mumpung aja ditunda oleh bunda ya. Saya tergagap sebenarnya ini ketika ibu-ibu menangis tentang generasi ke depan, tentang Minangkabau ini. Tidak usah kita sembunyi-sembunyikan tentang LGBT. Ya. Seperti dulu saya di Padang, ya namanya PSK itu ngapa namanya PSK? Namanya Poyo aja namanya sebenarnya. Ya. Harus kita jelain namanya, jangan kita cantik-cantikin pula namanya PSK, pekerja ini seksual ini. Namakan ini Poyo saja. Biar kita perang koyok sekalian ya. Dari itu juga dengan LGBT. Jadi tiga-tiga ini ancamannya sama kuat ini, semua berat. LGBT, narkoba, pergaulan bebas, sama tawuran ini. Saya dulu di Padang, ketika anak masuk SMP, masuk SMA, bikin pernyataan dulu. Pernyataannya bunyinya bersedia dikeluarkan dari sekolah ini ketika tertangkap narkoba, LGBT, atau tawuran. Dan tidak boleh bersekolah di Kota Padang. Tidak boleh bersekolah di Kota Padang. Boleh sekolah di Pariaman sana, Solo sana, Painan sana boleh. Sekolah swasta pun tidak boleh. Bikin pernyataan dulu sebelum baru dia diterima. Dari itu ini harus keras. Harus kita bikin anak-anak ini sebuah bukan kita keras ininya, tetapi ya diingatkan dari awal-awal. Korban paling ya korban 5-10 orang yang nggak boleh sekolah Kota Padang. Terlebih ketakutan. Jua ama takut. Jua ama abah takut. Ang cakak-cakak ang tawuran tertangkap limu sekolah Pariaman, limu sekolah di Solo, limu bersisah aja mama. Lalu sama cakak lah, narkoba lah. Iki ama ini semua ibu mengatakan itu kepada anak. Ya di Kota Padang, ya. Mama ada korban masih ya, agak 5 orang korban. Tidak boleh sekolah di Kota Padang. Bikin pernyataan yang tidak bisa dituntutnya karena pernyataan sudah bisa bikin sebelumnya. Dari itu ini apa yang kita bahas hari ini hendaknya didengar oleh para bupati dan wali kota. Buya Mas Aud, saya berharap memang ini harus kita sampaikan konsep ini, Pak Beni. Karena ya itu saya bilang tadi, harta kita paling mahal itu anak kita. Apa melebihi anak kita? Siapa mau jual anaknya 10 miliar, 5 miliar? Ada yang mau ambil matanya, ada mau jual nggak? Mencuci matanya, nggak ada satupun ibu mau. Dari itu ini perlu memang jadi konsepnya ya harus kesepakatan segala semuanya. Ya. Tidak cuma satu tonggak saja, ya. Dan semuanya ada di Minangkabau, Sumatera Barat, ya, tinggal pelaksanaannya. Dan itu sekali lagi kos ini, jadi saya tidak menjelaskan tentang konsep ini tadi saya kirim kepada Bunda, ya, apa aturan-aturan itu. Ketika ini dibiayai, saya yakin ini 80% bisa kita kurangi dari bahaya itu. Ketika kesepakatan para bupati wali kota membiayai tentang gerakan ini, ya. Tapi kalau tidak hanya slogan-slogan saja, tidak, ya. Jauh sebelum Republik ini ada sudah diimbau untuk tutup aurat, sudah diimbau.
Tapi kalau tidak dimulai oleh pemegang kekuasaan, tidak bisa. Ya, harus jadi kesepakatan ini harus kita lakukan. Sementara itu yang Bunda, kalau saya tidak menjelaskan tentang konsep ini, tadi saya kirim tulisan saya, tapi terlalu panjang kalau saya jelaskan tentang ini. Tetapi kesepakatan ini dulu, termasuk perguruan tinggi, ya, Ibu Bu Rina, PhD, ini memang harus kita harus ya jangan tanggung-tanggung. Kalau saya ini harus kita selamatkan generasi ini, karena ini adalah apa yang lemah. Mungkin itu yang saya sampaikan dari Elkam, ya, karena ya saya kasih pantun juga lah agak satu ya. Pariangan jadi tampuk tangkai, pagaruyuang pusat tanah data, tigoluha orang mengaturkan. Adat josara jiko bacarai, bagaikan gantuan nan alah sakah, sampai bapijak nan alah tamban. Ya. Pantun keduanya, sindorong jajak menurun, pakukit jajak mendaki. Adat josara jiko tersusun, bumi sanang padi menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, barakallahu fiik, jazakallahu khair, Mak Dato' Fauzi Bahar yang menyampaikan dari perspektif budaya ya, adat istiadat Minangkabau tadi. Tidak ada yang salah gitu kan ya. Dan tadi kata kuncinya adalah kontrol dan juga kesepakatan. Namun nih, Mak Dato' ya, beberapa kali saya menghadiri perbincangan berkaitan dengan perilaku menyimpang seksual ini, ada kesan kegamangan, ibaratnya gitu ya. Kalau ada lagunya Gamang Menanti Rindu ya kalau nggak salah ya. Nah ini gamang di antara para nenek mama dan juga ulama untuk menerapkan dalam bentuk regulasi tadi. Contohnya kita ambil Kota Bogor dengan berani mengeluarkan peraturan daerah bahwa mereka menolak yang namanya LGBT. Nah, apakah itu juga merupakan tantangan nih yang besar yang harus dihadapi oleh Tungku Tiga Sejarangan di Ranah Minang? Dan nanti Mbak Dato' Mela ingin bertanya juga, boleh ya sambil pemantik, dan silakan nih Duta Anak Ranah dan Rantau yang ingin bertanya boleh dipersiapkan pertanyaannya, baik itu di kolom chat YouTube channel Radio Gebu Minang maupun di Zoom tadi sudah ada Made Albert ya kalau nggak salah. Apa sih kekuatan yang bisa kita bangun ya kan ya dalam artian ya kekuatan ranah dan rantau. Nah kita kalau bicara orang Minang kan tidak hanya bicara ranah ya, tetapi rantau juga yang bisa kita bangun dalam tidak hanya mensosialisasikan ini salah, ini bertentangan baik dengan adat maupun peraturan dan segala macamnya, dan serta penerapannya barangkali itu. Dan itu untuk nanti kita tahan. Nah, ya kita akan ke narasumber kita yang berikutnya, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, kesehatan ya. Kesehatan tadi spiritual, karena bagaimanapun ketika ada penyimpangan berarti ada yang salah nih. Tadi Pak Denny mengatakan moral dan agama itu saling bersautan ya. Dan kali ini sudah hadir apa ya, bisa dibilang ulama kita ya kan, Buya Dr. Andes Haji Mas'ud Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Iya. Kaif haluk Buya? Sehat ya Buya ya? Alhamdulillah afiyah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, ahlan bikum. Masya Allah. Iya Buya. Kita ini polemik sekali nih ya Buya ya, kalau kita bicara tentang kekerasan dan penyimpangan seksual. Kondisi sekarang ya seperti yang dipaparkan bukan cukup memprihatinkan, tapi sangat memprihatinkan. Apalagi kalau misalnya orang mengaitkan gimana nih orang Minang kan adatnya itu pakai ABS SBK gitu kan ya, agamanya kan kuat, tapi kenapa bisa terjadi? Mana nih peranan ulama? Ya kan ya, apakah juga tantangannya besar seperti tadi yang kata Pak Denny, ada plus dari zamannya sekarang gitu kan, dengan jajat ya kan, internet, teknologi, tapi kita juga
masalahnya di situ juga tuh yang besar. Nah, bagaimana nih menurut Buya dalam menyikapi ini, terutama kalau kita mengambil perspektif spiritualnya? Terima kasih Buya, tafadhol. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya sebenarnya batuk, maka terpaksa juga Buya pakai topeng ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Buya, Rasulillah mudah-mudahan wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Bisa didengar suara Buya? Alhamdulillah bagus Bu ya. Masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersih sekali, Bu ya. Bersih. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan kita malam kini, dan alhamdulillah bersama awak ada Pak Dubes ya. Pak Dubes Denny Abdi dari Vietnam yang tinggal di Hanoi. Kalau Buya mengingat Vietnam ke, takana di Buya Kerajo Angku Datuk Nan Sati, Iya Bu ya. ya. Ketika beliau menyuruh anak-anak, tadi diceritakannya di beliau, ingat Datuk Nan Sati kok. Disuruhnya anak-anak pakai tikuluak, basauk muka, basauk kepala, kemudian pakai rok panjang ya nak. Sehingga Iya, dianggap Pak Datuk Nan Sati selaku wali kota waktu itu intoleran. Sehingga datang wartawan dari Vietnam. Udah Bu ya ya. Ya, wartawan dari Vietnam ditampik Pak Denny Abdi menjadi dubes kini dari Southeast Asia Magazine di Vietnam itu. Dia datang khusus ke Padang. Tapi sebelum bertamu jo wali kota ke, jo Pak Datuk Nan Sati dicarinya Buya Masud Abidin dulu. Tanya ke Bu ya. Diskusi baamang ko padusi anak-anak sekolah saja dari ketek kini lah disuruh bersekolah pakai tutup kepala, pakai rok panjang. Ini intoleran, kata mereka. Buya jawab, saya suak orang Minang ko lah bersekolah. Alun-alun jilbab tu lainnya. Orang Minang lah pakai tikuluk. Apa itu tikuluk? Tikuluk tu penyauk kepala. Benar itu. Ketegasan perlu. Dalam bahasa agama istiqamah. Bersama kita juga ada mandi band ya. Mandeh Minang mancanegara yang sedang di Amerika. Biasa lihat dalam daftar ada puluh mandepit di Florida tu. Sehat sih mandepit. Belanda. Kemudian ada Pak Joko Susilo dari Jawa Tengah. Ada Adinda Rasdinal Ibrahim juga. Alhamdulillah lah Ibu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian Kemudian ambo dulu Buya bantu lawe. Kini lah gae ambo Buya masih menceramah alhamdulillah. ya ladu karak kaliangnya Bundopit. Kalau di Florida itu masih muda tuh Buya.
Oh masih, Masih main tenis alhamdulillah. juga orang di siku baru tu, seumur tu. Abu ya leh jo ke Pasaman baru jo ke Mentawai walaupun lah 2 kali 88 tu. Taruh yang boleh ikuti kegiatan Buya, ndak bisa ijab jambo dah. Amin, amin. Mudah-mudahan sehat Bu Pit yo. Alhamdulillah. Salam hormat untuk seluruhnya. Tu ada puluh ingat Datuk dalam tu celeha. Datuk Pangkat Budi. Budi Aditya. Pak Albert tu ha. Waalaikumsalam Nampak ya. ibu dalam. Waalaikumsalam. Sehat-sehatnya Datuk. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Semoga Buya lebih sehat. Lai, alhamdulillah, barakai doa kita bersama. Iko karajo mandeben ko, yo bana karajo gadang disuruh hanya awak membicarakan masalah-masalah kekerasan, masalah penyimpangan seksual. Dan indak saja terjadi di negari awak, tetapi juga banyak terjadi di negari orang. Apa nan terjadi di negari orang ko nan bertiru di awak kini atau nan terjadi di awak nan ditiru di orang lain. Ikon tak jaleh di awak tu ko. Tetapi sebelum Buya menjawab apa nan disuruh oleh Ibu Mandeben membicarakan peranan ulama sebagai tadi disampaikan juga oleh Mandemela dan Ado di Riyadh tu ha. Peranan ulama dalam mencegah kekerasan dan penyimpangan seksual khusus di Sumatera Barat itu. Sebelumnya ingin Buya menyampaikan sebuah catatan untuk kita bersama. Investasi terbesar itu adalah membangun generasi. Investasi terbesar membangun generasi, bukan membuat perusahaan. Membangun generasi. Sehingga turun mana wahyu Allah supaya setiap orang membangun generasi. Ju firman Allah turunnya, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Onde hebat. Disuruh menjaga diri, disuruh menjaga generasi. Artinya investasi. Investasi membangun generasi itu ialah membangun syahsiyah. Syahsiyah. Kalau bicara tentang syahsiyah, kepribadian, moralitas, keadaban, itu syahsiyah. Watak, perangai, dan membangun syahsiyah itu dari 2 hal. Tidak bisa. Pertama ilmu dan kedua adab. Adab lahirnya dari iman. Tanpa iman tak mungkin ada adab. Kalau begitu orang Jepang, Pak, ini udah beriman, ada kepercayaan. Ada kepercayaannya. Kepercayaan itulah. Kalau kita kaji jauh-jauh tentang bahwa Allah menceritakan dalam Al-Quran, ya, 2/3 dari isi Al-Quran itu kisah-kisah saja. 2/3 kisah yang berisi iktibar. Iktibar itu problem solving. Kalau bahasanya Mandarina ya di universitas ya. Iktibar itu bahasa fakultasnya problem solving. Exactly. Itu. Kalau tidak mau menjadikan iktibar Al-Quran itu tidak akan nampak jalan keluar tu. Jadi kitab-kitab suci diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berisi problem solving dari seluruh masalah manusia. Kenapa?
Karena setiap manusia dalam setiap zaman akan menghadapi tantangan kesejagatan. Tantangan kesejagatan, tantangan nan samo di seluruh dunia kok. Tadi umat Nabi Lut diceritakan di dalam pembacaan ayat Al-Quran tadi. Ujung ayatnya mujrimin, orang nan sasek. Jadi itu, apa problemnya? Problemnya, tanamkan kepada mereka ilmu dan tanamkan kepada mereka keyakinan, iman. Kita tahu. Kalau kita membuka kisah Al-Quran yang paling indah, Surat Kahfi. Di Surat Kahfi dinyatakan betul modal utama untuk membangun syahsiah generasi fityatun amanu birabbihim. Yakni para remaja yang sejak dari muda remajanya ditanamkan iman yang kokoh, kepercayaan yang kokoh kepada Tuhan mereka. Kalau itu sudah ada, wazidnahum huda, akan bertambah-tambah petunjuk untuk mereka. Nah, jadi Buya ingin meletakkan lebih dahulu catatan dalam fikiran awak, yaitu investasi terbesar adalah membangun generasi. Di negara awak kini investasi terbesar membuat jambatan. Yaitu pada Tuak Pangkabudi membuat jalan tol. Kalau tiba di Ibu Mela, alat tol katanya. Kalau tiba di alat tol katanya tiba di Riyadh tu. Jalan lurus Nah, kondisi sebenarnya takana dibuya pasan daripada Bapak Natsir. Pak Natsir memberi ingat kepada Buya. Selain daripada membangun jembatan, yang paling utama itu ialah membangun orang yang akan lewat di jembatan itu. Itu. Sebab kalau orang nan kelewat di jembatan ko lah terbangun, jembatan ko aman. Tapi kalau jembatan dibangun dan tidak dibangun orang yang akan lewat di jembatan itu, akibatnya bacoret-coret jembatan itu. Bagambar-gambar bagai, kesudahan batakuk-takuk bagai, akhirnya hancur jembatan. Nah, kalau begitu memang benar. Investasi yang paling utama adalah investasi membangun generasi. Buya simpulkan, membangun generasi itu yang pertama meletakkan sifat ruhaniyah dan akidahnya. Sifat ruhaniyahnya, moralitasnya sebagaimana dikatakan oleh Pak Dubes awak tadi, Pak Denny, moralitasnya, etikanya. Buya 6 tahun yang lalu diundang oleh anak-anak Buya ke Tokyo. 6 tahun yang lalu. Masuk awak ke WC di Tokyo itu di tengah jalan. Boleh lalu dalam no. Baitu Barasyah. Sayang Buya lun pai ke negari Mande Pen ko lah ya. Bertuju di daerah lain di New Zealand. Hebat Barasyah juga. Kenapa? Karena mereka ditanamkan kepercayaan bahwa bersih itu adalah suruhan agamanya. Bersih adalah watak pribadinya.
Awak kini ba anang kakumuh na makarajukan. Biluyo keselesai le. Oleh karena itu, kesimpulan yang pertama, untuk membangun syahsiah itu diperlukan sifat rohaniahnya, akidahnya. Yang kedua, sifat akhlak. Nah, sifat akhlaknya itu yang benar, jujur, tapik janji, amanah, sabar, tabah, cekatan, toleransi, hemat, penyayang, berani bertindak. Di dalam bahasa Ibu Bundo Mela di Riyadh, mujahadah. Aiku mana nang jauh dia awak kini. Batu kan barik, yo barik. Kalau diagih kepada Buya sebuah syarat untuk diperbincangkan kini, peranan ulama dalam mencegah kekerasan dan penyimpangan seksual di Sumatera Barat, Buya ingatkan catatan kedua. Di Minangkabau, ulama itu disebut suluh bendang di negari. Baca sejarah. Baca sejarah, Pak Azbi juga. Profesor Azbi juga. Baca sejarah. Ulama-ulama awak saya menuntut ilmu ke sumbernya. Pulang menjadi syekh. Enggak ustaz bagaimana? Syekh langsung. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Syekh Musa Parape. Syekh Abdullah Ahmad Padang. Syekh satu lah. Syekh Mungka. Syekh Rashidi Balingka. Inyo pulang, tiba di negarinya, masuk kampung. Tinggal di kampung. Digalai orang sekali, inyak. Indak syekh. Inyak Canduang. Inyak Parabe. Inyak Jambe. Inyak Abdullah. Dan sampai kini buah tangannya menjadi adabiah. Ini menjadi suluh bendang di negari. Kini bertanya awak, sebanyak kong ulama awak nan sekolah keluar, laya muah balik ke negari. Nang bisa menjawab tu Ibu Rina tu. Ini masalah. Digalai orang inyak. Kalau inyak tu sampai bertanya. Dan bisa bagi contoh. Sebab akhlak bukan teoritis. Akhlak itu ketauladanan. Akhlak itu pencontohan. Mandepit. Ketika kita saya berada di Aceh Ngarai, Bantul Lawe. Mungkin waktu itu rezeki awak lun sebanyak kini. Makan barimah saya tidak boleh. Barimah saya tidak boleh. Kalau lah barimah, tidak jual lah cuik dia jual ikut saya. Kondak juga dimek muncung. Berubah perangai saudara. Kinilah keluar segala kalimat alun jua muah berubah. Adimalah tak kurang nak kuah. Dulu itu Joiko saya selesai. Nah, kalau begitu apa solusi? Solusi yang pertama menurut Buya, kuatkan ketahanan keluarga. Itu yang pertama.
Kau cari tu mandi kau. Sebab mandi ko kalau dibaca kepada adik kita di Minangkabau, mandi ko umbun purua, pegangan kunci. Kalau jo bahasa modern, umbun purua, pegangan kunci itu Menteri Keuangan. Oleh kerana itu nan tapik menjadi Menteri Keuangan, you padusi, tidak laki-laki tu. Kok balik kepada budaya Minang. Pemilik suku padusi. Pemilik rumah padusi. Lah payah orang Sumando membuatkan rumah. Lah sudah rumah tagak. Rumah siapa tu? Rumah Mandeben katanya. Padahal nan membuat tidak Mandeben begitu. Rumah Manderina katanya. Nan membuat tidak Manderina tu. Tapi nyo nan pewaris langsung. Menko Ekuin harus padusi. Nyo hemat. Nah, oleh kerana itu kalau kita lihat ba'a kita menguatkan keluarga itu. Penguatan keluarga itu dimulai daripada menguatkan lembaga pernikahan. Kuatkan lembaga pernikahan. Saya suat sebelum nikah basiai dahulu minantu tu. Siano. Tu Adinda Rasdinal Ibrahim. Tolong dengar tu kecik buya ko. Basiai dahulu nang kanayak ke rumah waktu. Siana mono. Dima bakono. Apo sukuno. Ba'a parangai no. Banyak siano. Kini cik saya ditanya bara gaji no. Itu saya. Selesai sadolahnya Pak Azwi. Itu. Jadi penguatan itu penting. Karena dengan pernikahan itu akan lahir ikatan hak, akan lahir ikatan kewajiban. Kalau ada hak terlaksana, ada kewajiban terlaksana. Lai ada kekerasan lai. Bakirono. Ba Profesor Azwi. Kalaulah terlaksana hak jo kewajiban lai ada jo kekerasan lai. Ya. Indah. Banyak Datuk. Betul ya. Betul. Karena itu penting. Oleh kerana itu rumah tangga itu suatu lembaga yang dibangun melalui pernikahan diawali dengan ijab kabul. Ijab kabul. Ucapan janji nan diiyokan. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku. Maharnya. Nih, kalau menyawi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah jo Fatimah bara maharnya. Sarah pi hekonto. Ada yang disawikan 20 ikut oto merah. Kalau 20 ikut untuk merah itu katakan saja 5.000 si konto kini 5.000 rial 20 kali 5.000 berapa? 100. 100.000 kali 300. 3 miliar. Kini dia awak enggak. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku seperangkai alat salat. Utang tidak perlu lunas dah. La haula wala quwata illa billah. Jadi mungkin juga arah dia menyampaikan. Tetapi isinya menguatkan lembaga pernikahan supaya lahir ikatan hak dan kewajiban. Sudah itu indak boleh padusi ditampa. Indak boleh disakiti. Dia giah makan apunan kita makan. Dia giah pakaian kalau kita membalikan pakaian.
cukui, dipergauli dengan muasyarah bil ma'ruf, langko, gano, ndak ada kurang. Dek karena awak aku sadualah orang awak kan dapat ndak bahasa Cina we ada ndak? Ya. Bahasa awak salah. Aku habis tuju Ibu Armedia Nazar, pernikahan adalah ikatan hak dan kewajiban. Lahir timbang terima tanggungjawab dari ayah ke menantu. Oleh kerana itu disebut dalam Al-Quran, laki-laki itu qawwamun 'alan nisa. Qawwamun pelindung, bukan penguasa. Bukan malik, bukan pemilik. Qawwamun pelindung. Melindungi, sanang dinyo padusi, abiloyo kekerasan nadolai. Ini pentingnya keyakinan dan moralitas. Oleh karena itu dalam keluarga Minangkabau, sang suami itu orang Sumando. Di dalam langgo-langgi awak, kekerabatan awak, kekerabatan adat yang bernasab ke ayah, basuku kemande. Orang menyebut kerabat matrilineal. Buya ndak sanang benar di matrilineal ko. Kekerabatan mande. Kekerabatan mande. Nasabnya ke ayahno, sukunya ke mandeno. Artinya terjadi dua. Sayang antara ayah dan bunda. Tidak ada satupun yang dilecehkan. Tapi karena kita tidak memahami tentang adat budaya kita, kadang-kadang lupa kita. Nah, oleh karena itu, Nyak Datuk Nan Sati, Buya sampaikan juga barangkali harapan Buya ke Nyak Datuk, tolonglah dibicarakan balik. Undang-Undang Nomor 7 balik tahun 2022. Undang-Undang Nomor 7 balik tahun 2022. Tanggal 25 Juli tahun 2022. Terutama pasal 5 ayat C. Pasal 5 ayat C. Ayat C. Dinyatakan bana di situ keistimewaan masyarakat Sumatera Barat, karakteristiknya. Adat dan budayanya adat budaya Minangkabau. Berdasarkan falsafah, bukan filosofi. Antara falsafah di filosofi, antara Kota Gadang dan Kota Kacik. Jauh tu. Tak sama tu. Kan dia tak sama tu Ibu Rina. Falsafah di filosofi kan tak sama. Iya, tidak sama. Ya, beda makna. Cik terletak di Kota Gadang, Cik terletak di Kota Kacik. Tapi dalam undang-undang tadi disebut nilai falsafah. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Itu nilai falsafahnya. Kalau begitu antara adat dan syarak menyatu. Hilang satu, hilang keduanya. Hilang satu, hilang keduanya. Tidak apa-apa do cik salah. Adat sana dipakai agama tidak. Asal roman kini dipakai orang lah. Anak mana? Nanti dipakai pariaman kau. Suntiang. Tapi kutiak nampak. Kutiak bapa calian. You can see. Ikut adat bawa pakai. Syarat tinggal. Dan bara bodohnya kadang-kadang generasi awak. Di awak indak mengajarkan. Indak dibacanya syarak dia. Tapi syarak.
Sarak tu di dalam bahasa Minang berpisah. Sarak wak lainnya. Syariat. Berpisah wak lain. Padahal syarak. Syara'a lakum ma wassa bihi Nuhan. Telah disyariatkan bagi kamu apa yang telah diwasiatkan sejak Nabi Nuh. Oleh kerana itu kadang-kadang dalam Otak Lapau, Buya menyebutkan orang Minangko turunan Nabi Nuh. Ya. Turunan Nabi Nuh. Sebab nanado di kampan di sampan Nabi Nuh itu orang beriman sedolah. Tidak surang juga orang lain tidak beriman. Di mana dalilnya tu? Kata dun sanak Buya, Profesor Gusti Asnan dari Unan. Di mana dalil Buya? Pai Buya ke Painan. Kata orang Painan, sajak marapi segadang telui tiak. Pai Buya ke Pasaman segadang marapi segadang telui tiak. Pai Buya ke Batu Sangka marapi segadang telui tiak. Sampai kini marapi segadang telui tiak juga baru kalau Buya datang dari Mentawai. Dari Mentawai, Marapi segadang telui tiaknya nampaknya baru. Berarti orang Minang kok turunan orang dari Kapa. Kapa ma? Kapa Nabi Nuh. Tambah cele dalilnya, Mbak. Sangkek bumi basenta naik. Langit basenta turun. Sajak langit basenta naik, bumi basenta turun. Kutikoma tu. Banjir tidak ada lagi. Aku tikoma banjir tu zaman Nabi Nuh. Bang kau tidak mahu awak menyebutkan bahasa awak ko anak turunan Nabi Nuh. Tapi kalau kita live tidak mahu membuat seruman itu dah. Westerneng tidak mahu hanya membuat seruman itu dah. Oleh kerana itu, Buya memohon sangat Kamandirina juga kawan-kawan beliau, para profesor Unan, anak-anak awak nan tamat fakultas kini bara ribu dalam setahun di Sumatera Barat. Ada universitas Unan, ada IKO, ada universitas macam-macam. Bara setahun. Lai 1,000 bundo Rina. Lai 1,000. Nan 1,000 ko memakai pakaian wisuda saudara. Pakai toga. Tapi toga tidak bisa dipakai kalau tidak selesai membuat skripsi. Kan dia itu Mandirina. Lah tamatnya Akarajono penganggur tingkat tinggi. Kau nanti sendi habisnya dek tadi, dek Pak Dubes, Pak Denny. Lupa awak. Penganggur tingkat tinggi, masukkan tu, turunkan tu, bakapi jo map, terima jo lah perkara jo. Bam kau tidak disuruh hanya pulang kampung. Biayai dengan pitih nan adu di nagari. Kini nagari mendapat sampai 1 M. 30% bisa dijadikan untuk penelitian. Suruhnya meneliti kampungnya. Ba'a bahasa no, ba'a makanan no, ba'a adat no, ba'a cara pergaulannya. Suruhnya pulang kampung. Tulis skripsi. Kalau ada 1,000 nagari, tiap nagari ada 5 jorong, sekitar 5,000 jorong di Provinsi Sumatera Barat. Disuruh anak-anak awak yang baru tamat nanalah pandai berskripsi itu. Buat keistimewaan negari masing-masing. 10 halaman sendiri. Kalau 5,000 kali 10 halaman, 50,000 halaman. Bu Rina, bisa tak membuat ensiklopedia Minangkabau? Bisa tak itu membuat ensiklopedia Minangkabau? Jalih dia awak adat awak ba'a, jalih dia awak budaya awak ba'a, jalih dia awak di mana letak nan penyebab kekerasan, apa nan penyebabnya. Tumbuh.
Hak asal usul lah tu. Undang-Undang nomor 6 tahun 2004 balik. 6. Hak asal usul. Sampai kini tidak pandai menjawab hak asal usul. Suruh anak-anak tu turun ke bawah. Ini suruh menanyon. Mak. Agalah mak. Datuk Nan Sati. Ada tanyong ke Datuk Nan Sati. Dari masa gala ko? Baamang ko Datuk Nan Sati. Baamang ko indak Datuk Rajo Nan Sati. Atau Datuk Bagindo Nan Sati. Baamang ko Datuk Nan Sati. Dari masa usuanya? Kini ditanyakan ke anak-anak awak, sukunya. Hendak jali dikambing. Tanyong kini, siapa mama awak? Apa eteknya disebutnya om? Apa eteknya? Padahal yang disebut om itu adalah dun sana amak no. La haula wala quwata illa billah. Onde lantak kama kaji buya jadi no ko ha. Ya. Alawih amek nan bagi ke buya mencegah kekerasan. Jadi usulan buyanan pertama ialah kuatkan ketahanan keluarga. Usulan yang kedua, berdayakan kaum perempuan dalam mencegah kekerasan itu. Jadi kalau tadi disebut kadang-kadang mereka itu tu bukan dengan paksaan tetapi dengan rayuan, kayak itu mandai ben. Tapi kalau dijalihkan kayaknya, kalian perempuan mempunyai harga diri. Dan harga diri kalian tidak bisa dibeli oleh apapun. Lahir martabatnya. Saruman Mandeh Siti Manggopo. Pandainya bersilik. Jangan cuba-cuba je. Ini kau bersilik saya tak boleh. Awak main tarungka saya. Padusi tidak pernah diajar bersilik. Dia bersilik. Tibunya. Sampainya ke tangan. Tidak jadinya dikuasai orang tu. Situ. Perdayakan. Berdayakan bukan diperdayakan tapi diberdayakan. Penguatan kaum perempuan. Itu yang kedua. Dan ketiga, penyimpangan seksual harus kita lihat sebagai suatu penyakit kronis. Perlu diobat. Tidak dilindungi dah. Koham melindungi jo. Tidak boleh. Itu penyakit kronis. Namanya pekat. Penyakit masyarakat. Dan terakhir, lakukan perlindungan anak generasi. Ibu di perlindungan anak generasiku bagaimanapun juga, tentu tidak lain tidak bukan adalah kita kuatkan rumah tangga. Sebagai penutup barangkali Buya tekana kepada pasan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Penghormatan Umar bin Khattab kepada kaum perempuan ke para istri terkait dengan hak dan kewajipannya dikatakan oleh Umar bin Khattab. Istriku adalah ibu dari anak-anakku. Dia temanku bermusyawarah. Lai bersubuh jo kini. Istriku yang membantu meringankan bebanku. Tuh. Ketiga, istriku
yang memberi semangat dan harapan bagiku. Barangkali Mandai Ben, kalau kita ceritakan cerita nenek-nenek awak saya suak. Baju nasa disangkuitkannya, aba preso jo nenek awak lai baisi ko indak. Beko dimasuknya benggo ke dalam cek. Bab itu kok berjalan sang suami tata ruang talua di tengah jalan indak berpitih sasenju nan malu indak suami itu saja inyo masuk lai seruman itu ju perasaan suami isteri kini yo gadang peranan barek peranan ulama kok karena itu ulama itu kantuannya di surau kantuannya di Musajid seruman buya kantua buya di Musajid Munawarah. Kalau buya undangnya datuk nan sati tu bersuara beko jadi kaman ke kantor buya kamu sajiknya datang tu rumah buya ndak boleh dinanyainya dak ndak musajid Pertemuannya subuh ya. Alhamdulillah kita taruhkan ane katakan Umar bin Khattab istriku motivator ke arah sukses. Berdoakan udah elok-elok di jalan kok pulang udah nan halal saya bawa nan haram ditinggalkan di lain dan seruman dituju baru pasan kini kan tak bawa lah sebanyak-banyaknya halal haram beko etong la haula wala quwata illa billah. Isiku kekerasan terjadi. Alabada tu, ibu dari anak-anakku, tempat aku bermusyawarah, yang membantu meringankan bebanku, kata Umar bin Khattab, dan memberi semangat dan harapan, yang mendorong aku ke arah sukses. Sampai. Yang kelima, yang menjaga harta kekayaanku. Di bawahnya kekayaan dari sang isteri, dari sang suami, nah menjagokan isteri. Tapi kadang-kadang tiba di menerima gaji, syek kemari, syek di siku, syek di belakang. Aku untuk nan di rumah, aku untuk nan di jalan, aku untuk nan lain-lain. La haula wala quwata illa billah. Kalau ikut jo nan terjadi, tidak ada hak dan kewajipan. 6. Istriku yang memegang kunci amanah di rumah tanggaku. Baru saja barangkali baru tutupnya. Terjagalah kesucian bila kekerasan terjadi. Dan yang paling istimewa yang ketujuh. Pesan Umar bin Khattab. Istriku orang yang paling dekat dengan aku dan yang paling tempat aku menyimpan rahasia. Kok kini rahasia suami kemana dia kanya? WA grup. WA grup. Oleh kerana itu, kata Umar bin Khattab, setiap kali aku mendapati istriku kekurangan, maka selalu aku maafkan. Mungkin sangat banyak haknya yang tidak terpenuhi oleh diriku. Itulah pesan-pesan Umar bin Khattab. Kalau ini terjadi, insya-Allah kekerasan tidak akan ada. Buya jawab yang disampaikan tadi oleh Pak Dubes Denny. Visi anak-anak kita ke depan haruslah berilmu dan beradab. Berilmu dan beradab. Tanpa ilmu tidak mungkin. Ilmu yang melahirkan ekonomi, ilmu yang mengatur berpolitik, ilmu
dan menyebabkan Pak Denny sampai ke Vietnam. Ilmu pula yang menyebabkan kita semua berada di mana-mana. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka diangkat oleh Allah orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Demikian yang mungkin Buya sampaikan. Mudah-mudahannya dah tua. Dah tua. Cubalah kita bahas kembali tentang pasal 5 ayat C dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2022 itu. Di sana ada falsafah kebudayaan Minangkabau sesuai aturan adat Salingka Negari. Kesimpulannya, adat Salingka Negari adalah tempat adab dipakai. Adat dipakai tidak di kantor gubernur. Adat dipakai di negari. Cibo di Kota Tangah yang dipakai adat Kota Gadang. Bangi orang Kota Tangah. Cibo di Kota Tangah dipakai adat orang Kota Tangah. Itu yang dikatakan sesuai aturan adat Salingka. Demikian yang bisa Buya sampaikan. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf Buya. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita. Aku ada nanti longsong kalimat Buya. Tolong dimaafkan. Aku ada nanti kali pelupa. Maklumlah dek kerana Buya aku lah 2 karak kaliang na. Lah banyak puluh nan pelupa. Ya ndak? Kemudian gigi Buya nan sebelah katih pun tak docek je lagi. Kadang-kadang alat teloh pula mengecek. Aku ada nan tersilap-silap. Mohon dimaafkan. Demikian Bundo. Mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allah yubarik fik. Iya, Allah yubarik fik Buya. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Terkadang kita memang melihat sesuatu itu dari yang besar-besar saja atau yang dibicarakan masyarakat yang muncul di permukaan. Misalnya kasus kekerasan dan penyimpangan seksual, kita sorot bahwa adanya hantaman globalisasi, pengaruh dari luar. Padahal ini jadi autokritik buat saya juga. Ternyata skup lingkungan yang terkecil adalah keluarga yang menjadi pondasi, yang menjadi dasar. Masya Allah Buya. Saya jadi pengen menangis ini ya. Ketika Buya menyampaikan, kita menuntut pemerintah atau ulama ataupun bahkan nenek mama, harus begini begitu. Tapi apa juga yang sudah kita lakukan dalam keluarga kita dengan perannya kita sebagai seorang ibu, istri, ya kan, ayah sebagai imam, ya kan, kawam tadi pelindung dan anak-anak. Luar biasa. Dan inilah yang saya senang di seminar webinar-webinarnya Mandeh Minang Mancanegara. Jadi kita coba menilik tidak hanya dari aspek yang muncul di permukaan saja yang booming, tetapi kita pengen lebih dalam lagi gitu kan ya Bu ya. Karena kadang kita lupa. Nah momen itulah. Dan untuk itu dosa anak ranah rantau di mana saja berada, Masya Allah insight-nya ya. Apalagi tadi mengutip Umar bin Khattab, kita tahu Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang paling berani. Bahkan setan pun ibaratnya takut sama beliau ya, mendengarkan langkah kakinya. Tetapi betapa beliau memuliakan seorang